Halo, ketemu dengan saya Pramudia. Pada video pertama ini, saya akan membawakan tentang etimologi multimedia. Setelah mengikuti video ini, diharapkan teman-teman sekalian dapat memahami tentang pengertian multimedia, memahami tentang multimedia content production, memahami tentang multimedia communication, dan juga memahami penggunaan multimedia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi maksudnya adalah dapat mengetahui efek atau penggunaan dari multimedia yang mana mungkin dirasakan oleh kita sebagaimana kita melakukan kegiatan kita dan kita menggunakan multimedia pada banyak di kegiatan kita. Nah, saya akan bahas tentang multimedia dulu ya. Multimedia itu berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu multi dan medium. Multi berarti bermacam-macam atau banyak. Kemudian medium itu sendiri berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Jadi secara terminologi atau menurut istilah, multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan berbagai media yang berbeda untuk membawa atau menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, dan atau gabungan dari beberapa komponen tersebut. Jadi multimedia itu tidak harus lengkap ada teks, grafik, animasi, audio, video ya. Jadi bisa dari beberapa komponen ini yang tergabung, misalnya hanya teks dengan grafis atau audio, video dengan teks juga bisa disebutkan sebagai multimedia karena sudah menggabungkan dari beberapa media. Kemudian para ahli sendiri juga membuat semacam definisi ya tentang multimedia. Kalau dari Ross pada tahun 1996 dari bukunya, menurut Ross ini multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video. Sedangkan menurut McCormick pada tahun 1996 di bukunya dia menuliskan multimedia adalah kombinasi dari 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Nah, jadi dari pengertian di sini kita udah bisa lihat ya bahwa suara, gambar, teks saja sudah merupakan kombinasi dari 3 elemen yang bisa disebutkan dengan multimedia. Jadi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan multimedia adalah penggunaan beberapa media untuk membawa, menyajikan, dan mempresentasikan informasi dalam rupa teks, grafik, animasi, audio, video secara kreatif dan inovatif. Nah, multimedia itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu multimedia content production, kemudian ada multimedia communication. Nah, saya akan membahas satu persatu ya. Jadi, multimedia content production itu seperti apa? Jadi, multimedia content production itu adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media, baik itu teks, audio, grafis, animasi, video, dan interaktif. Yang jadi beberapa media yang berbeda ini untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia. Jadi bisa dikemas menjadi musik, video, film, game, entertainment yang lainnya, dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, multimedia communication. Jadi multimedia communication ini adalah penggunaan media atau penggunaan media massa seperti pada televisi, radio, percetakan, hasil output cetak ya, kemudian internet untuk mempublikasikan atau menyiarkan atau mengkomunikasikan material advertising ke publik, atau bisa juga berupa entertainment gitu atau news ya atau berita gitu. Ada bisa juga yang paling sering adalah yang kita temui adalah yang sekarang ini kebanyakan digunakan di edukasi atau pendidikan. Dan masih banyak lagi multimedia komunikasi yang jadi sifatnya memang mengkomunikasikan gitu, baik itu berupa informasi ataupun semacam penyiaran berita. Kemudian dalam kategori multimedia content production, media ini digunakan di mana saja gitu.
Jadi kalau kita menggunakan media teks misalnya, karena multimedia ini ada seperti disebutkan tadi ya, ada teks, ada audio, video gitu ya. Jadi yang digunakan itu adalah medianya teks, ada media audio, video, animasi, grafis atau image ya. Kemudian ada media interaktif, kemudian juga media special effect. Dan dalam kategori multimedia communication sendiri, media yang digunakan tuh biasanya TV ya, seperti TV yang termasuk dalam multimedia communication, TV, kemudian radio, film, media cetak. Media cetak bisa berupa koran misalnya gitu ya, atau mungkin buku. Kemudian ada musik, game, entertainment bisa banyak ya digunakan, bisa berbentuk digital atau mungkin CD dan sebagainya. Kemudian ada tutorial seperti saya sebutkan di awal tadi. Tutorial ini bagian dari edukasi juga. Kemudian juga yang paling sering dan sudah umum dikenal adalah internet. Jadi internet juga bisa dimasukkan dalam kategori multimedia communication. Kemudian, apa saja yang menjadi komponen multimedia? Yang menjadi komponen multimedia adalah teks, grafis, audio, video, dan animasi. Jadi, yang dimaksud komponen multimedia adalah apa saja yang bisa dimasukkan gitu dalam suatu paket multimedia. Jadi, yang paling sering digunakan adalah yang ada 5 ini ya, teks, grafis, audio, video, dan animasi. Jadi, walaupun animasi sendiri biasanya sudah dikemas juga menjadi sebuah video gitu ya, tapi animasi bisa dipisahkan tersendiri ya. Jadi teks, grafis, audio, video, dan animasi. Kemudian saya akan menjelaskan penerapan multimedia dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia gitu yang kita gunakan. Sebenarnya mungkin ya kita sudah banyak menyadari ya apa yang kita gunakan itu menggunakan multimedia itu ada banyak ya. Jadi misalnya di dunia bisnis gitu ya. Di dunia bisnis ini ya contohnya biasanya multimedia digunakan untuk presentasi, untuk pengajaran atau pelatihan mungkin ya. Kemudian pemasaran, periklanan, demo produk, kemudian untuk database, katalog, instant message ya, kemudian komunikasi jaringan, dan yang paling sering digunakan juga sekarang adalah video conference. Kemudian bagaimana penerapan multimedia pada pendidikan? Nah, pada pendidikan sudah bisa dilihat sekarang ya banyak contohnya. Jadi penerapannya ini sangat mengubah proses belajar mengajar ya, dari yang dulu kita kenal konvensional. Kemudian sekarang menjadi lebih menarik dan interaktif. Jadi penerapan multimedia ini sudah banyak ditemukan pada sistem atau proses belajar mengajar. Contohnya itu misalnya sudah banyak ya tempat belajar yang menambahkan peralatan audiovisual untuk membantu pembelajaran. Misalnya sampai penggunaan misalnya prosedur operasi misalnya yang sulit dilakukan, harus membutuhkan objek atau bahan-bahan yang mungkin agak sulit ya, tapi sekarang bisa dibantu dengan multimedia. Jadi contohnya misalnya di kedokteran sudah dikembangkan untuk pelatihan operasi otak atau saraf gitu ya, atau membedah tubuh manusia tuh sudah bisa menggunakan multimedia gitu. Jadi tidak misalnya para pelajarnya atau calon-calon dokter itu sudah bisa melakukan operasi tanpa harus menggunakan fisik yang asli gitu. Karena selain mungkin biayanya lebih besar juga gitu kan, juga untuk mencari bahan untuk objek penelitian juga lebih rumit gitu. Jadi dengan adanya multimedia akan sangat membantu dan mempermudah gitu ya dalam para misalnya dokter melakukan praktek. Itu adalah salah satu manfaat
multimedia dalam mendukung sains atau ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi. Kemudian penerapan multimedia di rumah ini sudah pasti sudah banyak digunakan ya sebenarnya ya teman-teman, sudah sangat mengenalnya ya. Kalau dulu kita pasti tahu kita masih menggunakan komputer ya, ada CD-ROM-nya gitu kan, atau DVD-ROM gitu. Kemudian dan paling digemari biasanya mesin-mesin permainan ya, multimedia gitu ya, seperti Sega, Nintendo, PlayStation, Xbox, dan sebagainya. Jadi di mana semuanya sudah begitu menarik dilihat dan juga sangat menghibur karena dalamnya sudah banyak mencakup dari mulai gambar-gambar yang sangat bagus, kemudian ada didukung dengan suara dan ada interaksinya juga gitu ya, jadi akan sangat menarik. Dan disitulah peranan multimedia yang banyak kita jumpai dalam di rumah biasanya. Kemudian penerapan multimedia di tempat umum seperti apa ya? Jadi kita bisa melihat sebenarnya kalau kita mungkin di tempat umum, misalnya di bandara atau di bioskop dan lain-lain, misalnya kita bisa lihat banyak kita temukan aplikasi multimedia di tempat-tempat umum tersebut gitu ya. Jadi ada berupa kios informasi gitu, atau mungkin yang kios informasi bisa kita lihat mungkin di terminal atau mungkin di bandara. Malah di bandara juga ada kios informasi yang juga kita bisa melakukan self check-in gitu ya. Kemudian di hotel-hotel juga ada, pusat perbelanjaan, museum juga sudah banyak sekarang menerapkan atau menggunakan multimedia. Jadi amat sangat membantu untuk pengunjungnya untuk mendapatkan informasi untuk tentang apa yang dijelaskan di museum tersebut. Dan tentunya banyak pusat hiburan juga ya, sudah banyak kita lihat di mall yang menggunakan multimedia. Nah, itu tadi adalah pengertian, kategori, dan penerapan multimedia yang kita lihat, baik itu di kehidupan kita sehari-hari, di dunia pendidikan, atau mungkin di dunia pekerjaan. Demikian uraian saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai ketemu pada video selanjutnya.